Ya, oke, mulai record sudah. Mana Bidah? Baim, mukanya kelihatan. Oke, nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya sudah kelihatan anak-anak? Kuisis. Oh, salah, sebentar. PPT yang di ini. Oh, ini dia. Nah, sudah? Belum. Ini? Dah. Sudah. Oke, Dah. sebentar. Nah, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Baik. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang hidrokarbon. Nah, pada hari ini sudah ada yang tahu apa yang ingin kita bahas? Belum. Yang sebelum saya akan memberi materi apa yang disampaikan hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar berkah dalam pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada gambar ini. Ada yang tahu gambar apa ini, anak-anak? Gas. Gas. Nah, biasanya ini dipakai untuk apa? Masak. Masak, iya benar. Nah, tahu nggak teman-teman sekalian, kok bisa dia menghasilkan api dalam kompor? Nggak tahu. Oke, siap. Setelah ini, nah ini mungkin idaman semua para lelaki ini, mobil. Nah, mobil ini ada yang tahu? Dia menggunakan apa bisa sampai bergerak, sampai berjalan, selain roda ya? Bensin. Kalau yang bagian bawahnya nih, mobil apa ini? Truk. Truk. Biasanya pakai bahan bakar apa ini? Wah, solar. Nah, tahu nggak kalian ini? Semua ini ternyata termasuk dari minyak bumi. Oke. Nah, ada yang tahu teman-teman minyak bumi itu apa? Belum tahu ya. Jadi minyak bumi itu ialah hasil dari pelapukan, ini maaf Tivo, pelapukan sisa-sisa organisme dan merupakan campuran dari sisa-sisa apa nih? Alifatik, hidrokarbon alifatik dan maupun aromatik. Oke. Nah, mari kita simak video. Bapak punya video, mungkin kalian akan lebih tertarik tentang penjelasan minyak bumi dengan video. Apakah terdengar suaranya, videonya? Ada ya? Terdengar? Nah, jadi kita sekalian saya jelasin ya videonya. Jadi gini. Nah, jadi minyak bumi ini berasal dari jasad-jasad renik, nah, mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Setelah itu, dia dibor oleh sumur. Nah, ini dibor oleh mesin sumur ya, yang sangat dalam di dasar laut, sehingga dia akan didestilasi. Nah, destilasi bertingkat. Oke. Nah, ada yang tahu destilasi bertingkat itu apa? Belum. Oke. Jadi nanti nih. Jadi ada dua. Ada primary processing dan secondary processing. Jadi destilasi itu apa? Destilasi itu pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, jadi ini ada tong besar ini, tangki, ini tempatnya didestilasi. Jadi ini suhunya dari paling atas ini 0 derajat, bisa jadi kurang, dan sampai bawah ini 500 derajat Celcius. Jadi kenapa dibilang bertingkat? Karena pemisahannya ini perbedaan dengan titik-titik. Ada yang 0 derajat, ada yang 100, 200, sampai paling panas sekitar 500 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi minyak yang awal ini mentah warnanya sangat pekat hitam ini akan dialirkan ke tangki.
dipanaskan ke tangki destilasi yang ini sehingga berubah menjadi fase gas. Setelah itu gas ini dialiri ke tangki-tangki yang ini sesuai dengan suhu-suhunya. Jadi ketika dalam fase gas kan dialirkan ke tangki ini destilasi. Contohnya misalnya ada yang namanya ini pelumas atau oli. Nah, oli ini misalnya dipanaskan dalam suhu 350 derajat Celcius. Maka setelah itu oli ini akan mulai mengembun sehingga cair. Nah, oli ini mengembun. Nah, ternyata pada suhu 350 derajat bensin ini bentuknya masih fase gas. Maka dia akan lanjut ke bagian atasnya. Nah, ini kan ada pipa-pipa kecil ya. Dia akan mengalir melewati ini. Setelah itu bensin akan mencapai kepada tahap yang suhu sendiri ada. Setelah itu, maka akan menjadi cair dan dialirkan ke sebelahnya nih, secondary processing. Nah, apa sih secondary processing ini? Nah, tadi kan jadi proses pengolahan itu ada 6. Tadi baru 1 destilasi bertingkat. Nah, setelah ini, oke. Nah, setelah ini adalah perengkahan atau cracking. Cracking ini proses pemecahan hidrokarbon molekul ukuran besar menjadi molekul ukuran lebih kecil. Nah, ini proses ketiganya yaitu reforming, yaitu mengubah struktur molekul fraksi menjadi lebih baik. Yang tadinya mutunya jelek atau kurang baik, akan menjadi lebih baik. Setelah itu adanya alkilasi. Alkilasi itu penambahan atom C pada suatu fraksi sehingga menjadi lebih panjang dan bercabang. Setelah itu ada polimerisasi. Penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Setelahnya yaitu terakhir, yakni didapatkan prosesnya pemurnian minyak bumi dengan mengeliminasi bahan pengotor yang terlibat dalam pengolahan tersebut. Nah, jadi ada 6 proses ya. Yang pertama destilasi bertingkat, 2 itu perengkahan atau cracking, 3 reforming, 4 alkilasi, 5 polimerisasi, 6 itu treating. Nah, itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Belum? Nah, oke. Belum. Selanjutnya ya. Nah, tadi ini proses-proses yang saya sebutkan kepada kalian satu persatu. Ada 6 ya. Ingat kawan-kawan, nanti kita lihat kuis akan keluar soal apa. Nah, ini dari kegunaan-kegunaannya. Jadi, setiap fraksi itu kan ada suhu-suhunya, ada jumlah atomnya. Nah, ini gas itu untuk bahan bakar LPG yang biasa ibu kita gunakan untuk memasak atau asisten rumah tangga kita untuk memasak. Nah, petroleum ether itu untuk melarut. Bensin biasa untuk bahan bakar kendaraan. Terus nafta, bensin berat, bahan pembuat plastik, dan lain sebagainya. Minyak tanah itu untuk bahan kompor minyak. Nah, ada aftur nih. Aftur itu untuk bahan bakar pesawat. Dan solar ada untuk bahkan diesel atau industri, untuk truk. Pelumas oli untuk pelumas mesin, parafin itu kayak lilin, korek yang biasa dipakai untuk menyalakan api ketika mati lampu. Dan terakhir itu aspal yang paling atas, yakni untuk pembangunan, jalanan, dan sebagainya. Oke. Jadi, nah, kan tadi saya sudah membagikan materi dan kelompok di Google Classroom. Jadi kelompok pertama itu ada Azima dan Abidah, dan kedua itu ada Ibrahim dan Adib. Nah, saya punya pertanyaan ini. Kelihatan pertanyaannya apa? Carilah manfaat dari minyak bumi. Nah, kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada pertemuan ini saya ingin menanyakan manfaat dari minyak bumi itu. Dan nanti ada tugas kepada kalian per kelompok untuk mencari dampak dari penggunaan minyak bumi serta penanggulangannya gimana. Jadi kan kalau misalnya ada penggunaan minyak, misalnya bahan bakar, contohnya bensin ya, yang paling banyak itu kan dia ada proses pembakaran sehingga menghasilkan karbon dioksida, monoksida. Nah, itu cara penanggulangannya bagaimana. Oke. Nah, oke. Sekarang dari kelompoknya Azima dan Abida. Saya mau tahu apa aja sih manfaat dari minyak bumi. Silahkan. Manfaat minyak bumi
Bisa untuk konstruksi seperti aspal, cat, dan pipa. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan. Jawabannya sangat benar. Nah, oke. Setelah itu, ada lagi nggak, Azima, yang sudah didapatkan? Bisa Abida. Oh, Abida, ya boleh. Biar ada nilai keaktifannya gitu. Plastik, kacamata atas. Oh, ya benar. Ada lagi? Perabotan rumah. Wah, bagus sekali. Alhamdulillah. Sudah mencari tandanya tugasnya. Oke, setelah ini kelompoknya Ibrahim dan Adib. Oke, silahkan. Apa manfaat dari minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menyalakan kendaraan, bensin. Wah, bagus ya. Tadi seperti ada solar. Kalau di Indonesia itu ada solar, Pertamax, Premium. Nah, Pertamax. oke. Adib, coba Adib sebutkan satu apa dua gitu. Untuk pakaian seperti nilon polister, akrilik, sabun atau sampo. Wah, ternyata Sudah. pakaian-pakaian Savage. yang kita pakai di kehidupan sehari-hari ternyata ada campur baurnya dengan minyak bumi dan sebagainya ya. Dan sampai sampo dan sabun. Tapi minyak buminya bukan minyak bumi yang mentah ya. Jadi minyak yang sudah diolah sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Oke. Setelah ini kita ada kuis dan akan berhadiah. Yeay. Coba ya kita namanya. Oke. Siapkan perangkat ponsel kalian dan masukkan kode yang saya share di ini ya, link ini, dashboard. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Belum. Ada kode 525899. Ya. Coba silahkan masuk. Apa kita gimana ya? Buku kuis. Pakai masuk di Google, habis itu tulis quizizz.com. 525. Hah? 525899. Apa? Yuk. Kodenya Enggak, apa 52 gitu? Apa namanya? Ininya? Hah? quizizz. Kuis gimana tulisannya? Tuh lihat dia kok. Kecil ya? Jadi memang ini masa pandemi kita harus belajar teknologi ya. Ada? Yo, Ibrahim. Sudah masuk belum? Belum. Gimana sih Adib dan Ibrahim? Lama deh. Nih, masuk sebuah game. Masukkan kode gabungan. Masukin tuh 525899. Ibrahim, mana Ibrahim ini? Oh ya, Udah masuk, Ibrahim bentar lagi. sudah masuk. Coba. Baim, habis itu. Adib nih lama Adib. Tidak apa-apa, harus bersama. Udah. 1 berdua. Itu berdua, oke, siap. Nah, kita mulai ya, siap-siap ini. Ada, jadi di dalam ini ada kayak misalnya semacam booster gitu. Nanti kalau kalian dapat nilainya benar terus, habis itu dapat Berdua. kayak Udah. domain. Ya, kenapa Ibrahim? Ada waktunya. Oke, siap-siap, kita mulai ya. Berdua Baca bareng bismillah apa? dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Siap ya. Soalnya ini ada di PPT tadi semua, Mak. Silakan. Apa ini? Tidak. Kayak Jadi ini ada cepet-cepet waktu paling cepatnya juga ya. Oke. bener loh. Oh. Ini nih. Iya jasad nih. Itu bener nih, cepet-cepetan gitu. Ini aspal. Mantap. Aduh, kita dapat double. Cepat lagi paling jelek.
biasa aja sih. Oke. Ya. Oke. Kalau kita pemesan berapa banyak Masa? enggak jadi kan liatin udah aturan 5 soal doang menang kita udah Saya sama cupu. Lu Kalian kan berdua. Kita kasih sendiri. Tahu, bahkan. noob, semenuk. Kalian curang. Wah, keren. Baim dan mana hadiahnya Adit itu benar semua. Tepuk tangan dulu. Waduh. Nanti hadiahnya menyusul ya. Setelah ini saya kontak. Oke. Baik. Sudah pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, mari kita mengulang dari apa saja yang sudah disampaikan. Jadi tadi pertanyaannya, ada ingat pertanyaannya apa aja? masih Pertanyaannya tadi apa? titik Tadi terdidih dari nah, saya mulai ya, coba ya. Nah, minyak bumi itu merupakan hasil dari apa? Ayo. Jasa training. Jasa renik. Wah, Jasa benar trelik. ya. Jadi Wah, tadi Tuhan. sudah ada di PPT ya. Nah, benar jawabannya jasa training hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, setelah itu soal nomor 2 nih. Ada berapa proses untuk pengolahan minyak bumi? 6 6. Wah, benar semua. Setelah itu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih Destinasi bertingkat. destilasi bertingkat Wah, ini benar semua. Satu lagi, apa nama bahan bakar yang digunakan pada pesawat terbang? Aftur ya. Tur. Setelah itu, wah ini paling Aspal. mengecoh ya. Pilihlah di bawah ini yang memiliki titik didih paling tinggi. Tadi sudah diurutkan titik didih paling tinggi yang paling bawah itu aspal. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga hari ini dapat bermanfaat pembelajarannya di kehidupan sehari. Oh iya, jangan lupa ya tadi penanggulangannya apa aja dan dampak penggunaannya dari minyak bumi. Dikumpulkan paling lambat lusa ya. Saya tunggu di Google Classroom, oke? Terima kasih, semoga kalian selalu semangat dalam pembelajaran kimia dan sehat selalu. Kalau mau keluar rumah pakai masker jangan lupa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam